cara mengetahui tindakanku selama ini. Sertifikat rumah ini akan kugadaikan ke bank. Dan uang ini akan kubawa pergi jauh bersama Mas Bobo. Mas Hari, kamu itu benar-benar bodoh. Tiara, udah. Mau kemana sih? Gue gak kuat lagi, gue harus ngomong semuanya sama Mas Hari. Setelah apa yang kakak lo lakuin sama lo, iya? Gue gak pernah dendam sama kakak gue. Karena gue tahu dia sayang. Halo, Nina. Tolong kamu suruh sopir ke sini untuk antar saya ke rumah sakit. Sayang, kaki aku sayang. Sabar ya sayang. Dokter, gimana? Saya sengaja mengajak Bu Resti berbicara empat mata tentang kondisi Pak Hari. Gunanya untuk menghindari Pak Hari akan drop mendengarkan berita ini, Bu. Memangnya suami saya kenapa, Dok? Penyakit diabetes yang diderita Pak Hari membuat luka di kakinya membusuk. Dan kami mengkhawatirkan luka itu akan membahayakan nyawanya, Bu. Apa ada solusi lain? Tidak ada pilihan selain mengamputasi kakinya. Walaupun Pak Hari harus menjalani amputasi, tapi Pak Hari juga harus menjalani perawatan yang sangat. Aku gimana ya ngomongnya sama kamu? Aku sekarang harus pulang ke rumah. Aku minta pin ATM kamu, kode berangkas, surat-surat tanah juga sayang. Biayanya sangat besar ya sayang. Ya gitulah. Yang pasti aku butuh itu semua. Udah ya sayang ya. Yang penting kamu sehat. Aku khawatir sama kamu. Tapi tenang sayang. Apapun yang terjadi, aku akan kasih kamu yang terbaik. Terima kasih ya sayang. Kamu emang wanita yang bisa aku andalkan. Maaf Bu, ini dokumen perusahaan yang Ibu minta. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Enggak, kasih ya. Aku harus bertindak cepat sebelum Mas Hari dan Tiara mengetahui tindakanku selama ini. Sertifikat rumah ini akan kugadaikan ke bank. Dan uang ini akan kubawa pergi jauh bersama Mas Bobo. Mas Hari, kamu itu benar-benar bodoh. Tiara, udah. Mau kemana sih? Gue gak kuat lagi, gue harus ngomong semuanya sama Mas Hari. Setelah apa yang kakak lo lakuin sama lo, iya? Gue gak pernah dendam sama kakak gue. Karena gue tahu dia sayang banget sama gue. Dan dia begini itu gara-gara Mbak Resti. Ya lu nemuin kakak lo, otomatis lo ketemu sama Mbak Resti. Gue nemuin dia bukan di rumah, tapi di kantornya. Akhirnya gini deh, gue tahu kakak lo gak suka sama gue, tapi biar bagaimanapun, gue akan temenin lo, ya? Yaudah deh, yuk. Yuk. Siang Mbak Tiara. Mbak mau kemana? Mau ketemu sama Mas Hari. Mas Hari ada di ruangannya kan? Pak Hari kan lagi dirawat di rumah sakit. Tadi sih ada Bu Resti. Cuma ambil aset-aset perusahaan aja, lalu pergi lagi. Dirawat di mana? Mas, Mau apa kamu kesini? Mau menertawakan aku lagi? Kamu nggak puas melihat kaki saya seperti ini? aku nggak tahu apa yang terjadi sama Mas. Tapi kalau aku punya salah, aku minta maaf. Kamu pikir dengan minta maaf saya bisa sembuh? Kamu keluar dari sini, atau saya akan semakin naik darah. Aku pengen ngomong sesuatu, aku mohon.
Maaf kalau misalnya omongan aku ini akan melukai perasaan Mas. Tapi, belum lama ini, aku ketemu sama Mbak Resti. Dia lagi bermesraan dengan laki-laki lain. Karena itu, waktu itu aku ke rumah untuk ngomong sama Mas. Tapi Mas keburu ngusir aku. Jangan pernah kamu fitnah Mbak Resti. Karena selama ini hanya dia perempuan yang bersama saya selama saya sakit. Demi Allah, Mas. Aku nggak bohong. Saksinya itu Edo. Sandiwara apa lagi? Kamu kan tahu kalau saya nggak suka sama laki-laki ini. Mas, tenang dulu, Mas. Sebelumnya saya minta maaf, Mas. Tapi yang dibilang Tiara itu benar, Mas. Kalau kita berdua ngeliat Mbak Resti lagi bermesraan dengan laki-laki lain. Kalau nggak salah, laki-laki itu namanya Bobby, Mas. Bobby. Iya, Mas. Mas kenal dengan Bobby? Iya. Tadi aku ke kantor Mas untuk ketemu sama Mas, tapi yang ada sekretaris. Dia bilang Mas di rumah sakit. Sedangkan Mbak Resti baru aja datang ke kantor untuk ngambil dokumen aset-aset perusahaan. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat HP Resti nggak aktif. Ditelepon di rumah nggak ada yang angkat. Bobby juga sama. Kalau benar apa yang kamu bilang, saya minta tolong kamu cek apa yang terjadi dengan Resti dan Bobby. Ya udah Mas ya. Permisi ya Mas. Yuk. Yes, Mas. Bu Tiara, bisa bicara sebentar? Saya rasa harus segera dilakukan tindakan amputasi terhadap kaki Pak Hari. Karena ditakutkan membusuk dan bisa menjalar ke bagian organ tubuh yang lain. Amputasi, Dok. Iya. Sebenarnya ada yang mau ngomongin sama Papa nih, Pak. Pak, aku mau nikah, Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan main-main kamu. Anak papa mau nikah. Serius? Kali ini aku serius, Pak. Gini loh, Pak. Mas Hari itu kakaknya Tiara, dan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Coba, siapa nama ayahnya? Nama papanya itu Pak Rusli, Pak. Mas Rusli? Astaga, kamu. Papa kenal? Mas Rusli itu adalah teman terbaik papa. Juga partner kerja, kliennya terbaik buat papa. Gila, Pak. Jadi, dulu sebenarnya, papa sama Mas Rusli itu sudah ingin menjodohkan kalian. Tapi rencana itu gagal. Karena Mas Rusli stroke dan kerjasama kami diputus sepihak sama anaknya. Pak, kalau dulu ada pepatah bilang kalau jodoh tuh nggak lari kemana. Ternyata bener juga ya, Pak. Ya semoga aja Tiara tuh jadi takdir aku, Pak. Iya. Pelan-pelan. Mas sudah nggak punya apa-apa lagi, Tiara. Dan sepertinya Mas secepatnya harus keluar dari rumah sakit ini. Kita pikirin dulu cara yang terbaik ya. Aku lagi nyoba untuk kasbon di tempat kerja aku.
Mas emang kakak yang nggak tahu diri. Kenapa Mas baru sadar betapa tulusnya kamu, Tiara? Selama ini Mas hanya tahu menyakiti kamu. Mas mohon maafin Mas, Tiara. Mas, aku juga udah maafin Mas kok. Sekarang kita perbaikin semuanya ya. Soalnya aku nggak punya siapa-siapa lagi selain Mas.